Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami, bersyukur bahwa Engkau memberkati dan menopang kami sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami sejenak akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, karuniakan hikmat pengertian Allah bagi kami, sehingga kami boleh memahami dengan benar, dan firman-Mu akan kami jadikan sebagai suluh bagi langkah kami berjalan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Tema renungan kita ialah berbahagialah orang yang tabah dalam pencobaan. Mau pak tutobat tak untanggung peroso. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pada tahun 2017, seorang yang bernama Scott didiagnosis HIV karena melakukan berbagai kegiatan beresiko seperti narkoba dengan jarum suntik dan seks bebas. Awalnya dia putus asa dan ingin bunuh diri. Apalagi stigma orang menganggap HIV/AIDS sebagai kutukan Tuhan. Dalam penderitaannya ia bertahan dan kemudian bangkit. Ia bertobat dengan teratur, mendapatkan beasiswa S2 ke Belanda, dan sekarang hidup sehat dan sukses. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah mengalami kesusahan, ujian, dan pencobaan. Kata berbahagia dalam ayat 12 sama dengan diberkatilah. Berkat diucapkan kepada mereka yang bertahan dalam cobaan dan ujian. Berkat bisa saja muncul dari penderitaan, dan kita bisa diberkati di dalamnya. Penderitaan sama sekali tidak merampas kebahagiaan orang baik. Segala pencobaan yang dialami seseorang tidak datang dari Tuhan, melainkan datang dari keinginannya sendiri. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 13. Segala pencobaan yang dialami oleh seseorang karena dipikat oleh kemauannya sendiri, kemudian berbuah dosa dan berakhir maut. Janganlah terperangkap oleh keinginan dunia yang mendatangkan pencobaan dan membawa kita ke dunia kematian kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah orang yang percaya bahwa segala pencobaan tidak datang dari Allah. Karena Allah Maha Baik dan Pemurah, telah menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Haleluya,
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kekal, kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami bahwa sesungguhnya berbahagialah orang yang tabah dalam pencobaan. Kami sadar di tengah-tengah perjalanan hidup ini ada banyak hal yang harus kami jumpai. Tidak sedikit penderitaan, kesulitan, pergumulan, suka duka mewarnai perjalanan hidup kami. Kiranya kami sungguh-sungguh bertahan dalam segala hal, karena kami percaya mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami boleh sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, mohon berkati kami semua dalam segala aktivitas kami hari ini, dalam tugas pekerjaan, pelayanan. Kiranya semuanya kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Setiap anak-anak kami diberkati untuk terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kiranya anak-anak kami juga terus setia mendengarkan nasihat dan didikan firman Tuhan, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur kasih Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia. Diberkati dan disempurnakanlah sukacita mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Oh Tuhan, sumber kekuatan, kuatkan dan pulihkanlah keadaan mereka. Yang berduka cita, hiburkanlah Tuhan. Bersama-sama pun kami berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah bangsa bahkan dunia ini, dalam berbagai kemelut hidup yang dihadapi, termasuk dengan gempa bumi atau juga bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Tuhan, topanglah setiap anak-anak Tuhan, kiranya tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan ini. Ditopanglah pemerintah kami untuk juga terus memimpin bangsa ini dalam kebenaran, dan kami mohon gereja Tuhan akan juga hadir di tengah-tengah kehidupan bersama, menyatakan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami mohon dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan, setiap kami sahabat renungan harian akan diberkati dalam berbagai situasi dan keadaan hidup masing-masing kami. Pun bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, terus ditopang, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga juga terus berbahagia dan bersuka cita dalam Tuhan di usia yang sudah lanjut. Bapa kami dalam surga, ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Selamat berakhir pekan, tetaplah semangat, tetaplah bersuka cita dalam Tuhan, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.